Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh dan anak-anak solehah kelas 4. Apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu sehat, selalu semangat dalam belajar, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada pembelajaran Al-Quran hadis hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang surah Al-Ma'un dan surah At-Takasur. Alangkah baiknya sebelum pembelajaran dimulai, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agar pembelajaran kita mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selanjutnya kita melafalkan surah Al-Ma'un dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin wa wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un adalah surah yang ke-107 dalam Al-Quran, yang tergolong surah Makkiyah atau surah yang diturunkan di kota Mekah. Al-Ma'un berarti barang yang berguna. Surah ini menggambarkan orang-orang yang tidak peduli terhadap sesama, seperti tidak mau berinfak, tidak mau menyantuni anak yatim, dan tidak mau membantu fakir miskin. Orang-orang tersebut dinamakan pendusta agama. Surah Al-Ma'un memiliki nama lain, yaitu Ad-Din, yang diambil dari ayat pertama, serta disebut pula dengan nama Al-Yatim dan At-Takzib. Karena tafsir dan kandungan surah Al-Ma'un hampir sama, maka di sini Ibu hanya menjelaskan tentang kandungan surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un menjelaskan kepada kita tentang ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Adapun ciri orang-orang yang mendustakan agama diantaranya: 1. Suka menghardik anak yatim. Anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh bapaknya. Yang kedua, tidak menganjurkan memberi makan kepada fakir miskin. Yang ketiga, lalai dalam sholatnya atau suka menunda-nunda dalam sholat. Yang keempat, riya. Riya adalah berbuat sesuatu agar mendapat pujian bukan karena Allah. Yang kelima, enggan memberi bantuan kepada sesama. Dari kandungan surah Al-Ma'un ini kita tahu bahwa Islam mengajarkan hubungan baik kepada Allah dengan beribadah dan hubungan baik terhadap sesama manusia seperti menolong yang lemah, menyantuni anak yatim, dan memberi makan fakir miskin. Cara menyayangi anak yatim antara lain dengan 1. Membantu biaya pendidikan, 2. Memperhatikan kesejahteraan, 3. Membantu kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya kita akan membahas tentang surah At-Takasur. Yuk kita sama-sama baca surah At-Takasur dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma izin 'anin na'im. Shadaqallahul azim. Surah At-Takasur. Surah At-Takasur adalah surah yang ke-102 dalam Al-Quran. Namun, urutan perwahyuannya adalah surah yang ke-16. Surah At-Takasur terdiri dari 8 ayat yang tergolong surah Makkiyah atau surah yang turun di kota Mekah. Nama At-Takasur diambil dari ayat yang pertama.
At-takasur artinya adalah bermegah-megahan. Menurut riwayat Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Buraidah, surah At-Takasur diturunkan berkenaan dengan dua kabilah Ansor, yaitu Bani Haris dan Bani Harisah. Kedua suku Ansor ini saling menyombongkan diri dengan kekayaan dan keturunannya. Mereka menyombongkan diri dengan kedudukan dan kekayaan orang yang masih hidup. Kandungan surah At-Takasur. Surah At-Takasur menjelaskan perilaku manusia yang senang bermegah-megahan dalam urusan duniawi. Hal ini menyebabkan mereka lalai terhadap tujuan hidupnya, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia baru akan sadar jika ajal telah menjemputnya. Allah mencela perilaku yang demikian, bahkan memberikan ancaman dengan menyediakan bagi mereka neraka jahim. Mereka akan kekal di dalamnya. Kemudian di akhir surat ini Allah menegaskan bahwa kelak mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas nikmat yang telah dibanggakan tersebut. Setelah memahami kandungan surah At-Takasur, kita dapat mengambil hikmahnya, yaitu 1. Tidak membangga-banggakan harta yang kita miliki. 2. Memilih hidup sederhana. 3. Menjadikan harta sebagai sarana pencapai tujuan hidup. 4. Mencari harta yang halal. Dan yang kelima, menganggap harta sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Mungkin itu saja materi tentang surah Al-Ma'un dan surah At-Takasur yang dapat disampaikan. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, marilah sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.